Oke, masuk ke berita yang kedua. Gibran Rakabuming resmi mengundurkan diri sebagai wali kota Solo. Terus mobil-mobilnya Gibran yang diparkir di tempat-tempat bermasalah tuh siapa yang ngambil kalau Gibrannya mundur? Kan dia punya kebiasaan tuh kan. Waktu kemarin Pilpres mobil itu udah diambil dulu. Ini maksudnya apa? Aku nggak dapat. Setiap ada kasus di sebuah daerah yang ada konfliknya, maka dia parkirkan mobilnya di situ sebagai petanda saya sudah di sini. Nah, dengar-dengar sampai sekarang mobilnya tuh belum diambil. Oh gitu ya. Iya. Oh, karena bannya dicopot. Betul, hilang. Ditilang. Karena dia parkir di tempat sembarangan ya. Iya. Kayak Welcome back. React cuy. Membahas berita penting. Ya nggak penting-penting banget. Oh iya, menjadi Oke, tidak penting. ya. Oh, menjadi tidak penting. Oke, ini udah episode keberapa React cuy? Kalian masih belum apal openingnya. Aku udah lo dia yang Enggak, enggak. salah kamu juga. Kan kesepakatan kita, tagline kita tuh fleksibel. Saya ingat ya. Enggak ada. Rek. Cuy. Cuy. Membahas berita penting. Menjadi tidak penting. Betul kan? Salah. Rek. Cuy. Membahas isu penting. Menjadi tidak penting. Ting. Isunya basah, sah. Alah sperma lo bahasannya. JKT48 kan cewek ya? Kok ada sperma berceceran? Ya, gini nih. Ini mencoba memvisualkan ya konser JKT48. Oke. JKT48. I want you. Udah gitu-gitu. Nah, selesai konser, kamar mandinya isinya orang coli. Sama JKT48. Enggak ada. Belum mereka baru ada. Coli. Apa sih Bukan coli itu? having sex. Coli itu apa sih? Coli itu ini. Manual bro. Berarti harus masukin 1, 2, 3. Ya, gitu manual bro. Nah, ya. Lecet manukmu. Aduh. Artinya kita tahu lah ya fansnya mereka ini kapasitasnya semana gitu. Aduh. Enggak fansnya mereka loyal banget tuh. Jangan direaksi yang enggak lah. Enggak apa-apa, katanya mau terkenal ya. Ya. Wibu bau bawang. Biar kita terkenal ya. Tapi mungkin gara-gara berita ini bukan wibu bau bawang. Wibu bau baiklin. Enggak, kok baik tuh? Bau pejuh. Kan pandan. Iya. Masa enggak pernah habis cerot tuh dibauin aja. Enggak, aku juga enggak geblek. Enggak ada yang coli terus dia sengaja diambil terus dicium tuh kayaknya aku enggak deh. Tapi pikir itu hal yang lumrah loh. Ternyata enggak ya? Masa kalian pada enggak penasaran sih baunya? Enggak. Aku pernah lihat ya, walaupun aku enggak ngelakuin ya. Orang copot kaos kaki, terus kaos kakinya dicium. Nah, kalau orang abis begituan terus Kalau pantat pernah enggak? Pantat gini set. oh. Oke. Ya, jadi menurut lu gimana ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Sah-sah aja sih, orang punya fantasinya sendiri-sendiri ya. Oh, iya, betul. Cuman kau niat ya, Kalau itu titik-titiknya dia sendiri ya? Itu adalah proses di mana coli lebih mahal daripada check-in. Sebatas coli doang loh ya, dia bayar tiket konsernya kan 400-500 ribu nih. Iya. Ya betul. kan? Iya kalau bayar. Sementara di Oyo itu cuma 150-200 dapat. Emang iya? Iya. Oh, oke. Tapi kan fantasinya. Oh, sebenarnya gini. Betul sih, itu haknya dia. Cuman yang Kok jadi situ yang react? yang jadi masalah. Aku ngasih tahu beritanya nih loh. Oh. Iya. Yang jadi masalah itu, ya kan? Karena yang bersihin toilet itu jadi mengeluh gitu loh. Toiletnya jadi bececeran sperma di mana-mana. Itu sebenarnya yang jadi masalah adalah itu. Berarti sebenarnya kalau coli tapi dikumpulin nggak apa-apa ya? Ya itu haknya dia. Iya kan? Iya. Enggak, Dikumpulin di pojokan. kalau gitu. dulu itu orang punya fantasi itu cukup di virtual, nonton video, lihat poster, lihat majalah, selesai. Sekarang harus live fantasinya. Asik kali ya lompat-lompat sambil gesek-gesek gitu. Nggak bayangin sih. Ini visioner. Cuman kan dia tertunda ya. Kan nonton dulu konsernya. Heeh. Setelah berapa saat selesai baru ke kamar mandi. Telat dong. Loh, bukan di kamar mandi itu katanya bececerannya di itu Kamar ya. mandi. Toilet coy, Bukan toilet. parkiran. Hah? Parkiran lah. Ada juga sih kali yang di parkiran sih. Kenapa nggak di itu ya, di hall venue-nya konser Nah, itu? itu kenapa udah bayar mahal-mahal kok kenapa harus malu gitu loh. Malu mungkin titiknya kecil. Oke, masuk ke Ada semut merah. berita yang kedua. Berita Gibran Rakabuming resmi mengundurkan diri sebagai wali kota Solo. Akhirnya. Terakhir aku baca katanya sekarang keluarga sudah diboyong ke Jakarta. Ya saya lebih tertarik sama ini sih. Saya Sama minta- mukanya Gibran kenapa gitu? Enggak, bukan. Saya minta sebagai Enggak, aku sih Hei, aku belum ngomong.
ngomong. Aku cuman tertarik sama rambutnya sih. Ya elah. Kenapa kamu mencuri punchline-ku? Aku tadi mau komentarin rambutnya. Aku baru mau bilang ini saya ada di situ. Cuman versi Cina. Nah, Ini versi Cina. Versi coba Jawa. sebagai barber profesional. Oke, profesional. Nah. Serius, Mbah. Kita harus serius. Sebagai barber profesional, komentari dong rambutnya Gibran tuh gimana menurut kamu? Bagus sih, bagus. Dia nggak ada penuaan dini, kerutan-kerutan nggak ada. Garis mata cukup tajam ya. Menggambarkan dia tuh percaya diri bahwa dia tuh anak presiden. Memang ya. Memang. Oke. Bukan, dia percaya diri sebagai calon wakil presiden. Udah wakil presiden. Iya, wakil presiden, calon presiden Kalau itu kan masa masih depan. belum dilantik. Belum nanti. Belum Nggak lucu, Oktober. coba cari Masalahnya dia mundurnya pakai lagunya Michael Jackson nggak? Pak si bapak preman. Itu bukan Michael Jackson. Itu Michael Jackson. Ya Allah. Lu tanya. Jelas-jelas itu Bruno Mars. Oh, Rexona Man Deolution. Ikang Fauji itu bikin lagu Pak si Papat karena terinspirasi sama Michael Jackson waktu jogetnya mundur. Dia terinspirasi sama preman-preman. Kalau terinspirasi sama Michael Jackson lagunya Emang bukan Michael itu. Jackson nggak boleh jadi preman? Boleh, Ding. Susah kan? Pap Michael Jackson nggak enak. Rockable ya. Iya. Hey, Harusnya ada yang pegang rokoknya. aku jujur begitu lihat gambar ini itu teringat Presiden Korea Utara. Kim Jong Il. Rambutnya mirip. Yang belakang iya mirip. Cuman nggak tahu karena dia nggak lihat dari angle sampingnya ya. Kalau mungkin ada sampingnya mirip Kim Jong Un. Itu kalau ditarik ke belakang mulet itu sebenarnya. Belum nggak ada kan aturan menghina calon wakil presiden nggak ada kan? Ada lah. Presidennya ya, wakil presiden iya, tapi calon kan belum. Menghina manusia juga Kan ada. wakil presiden terpilih ada. Ada. Triadi Nugroho nomor HP. Kan kita udah janji ya, kita nggak bawa identitas asli ya. Nggak, inti dari berita ini masa cuma bahasan rambut sih? Iya. Enggak, dia mundur. Ini beritanya itu mundurkan diri sebagai wali kota. Mundurnya di moonwalk. Oh, mundur sebagai wali kota. Katanya saya terima kasih sekali kepada semua pihak, kepada teman-teman media sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya. Kok dia pede ya? Emang yang lain itu pada nganggap dia teman. Oh, dia terpilih dengan suara mayoritas, Bro. Oh iya. Di daerahnya Oke. waktu itu. Memberitakan Ya, tolong. hal-hal positif untuk Kota Solo. Iya. Saya mohon izin pamit, mohon maaf apabila selama ini saya ada salah. Ya. Terus mobil-mobilnya Gibran yang diparkir di tempat-tempat bermasalah itu siapa yang ngambil kalau Gibrannya mundur? Kan dia punya kebiasaan tuh kan. Waktu kemarin Pilpres Naruh mobil. itu udah diambil dulu. Ini maksudnya apa? Aku nggak dapat. Enggak, kan. Jokesmu maksudnya apa? Jokes? Jadi dulu Jadi setiap kan ada jokes kasus, ini kayak setiap gini ada fakta. kasus di sebuah daerah yang ada konfliknya, maka dia parkirkan mobil dia di situ sebagai petanda saya sudah di sini. Nah, denger-dengar sampai sekarang mobilnya tuh belum diambil. Oh gitu ya. Oh, karena bannya dicopot. Betul, hilang. Karena dia parkir di tempat sembarangan ya. Iya, kayak buang sampah. Ya. Sampah sembarangan. Tapi yang menarik di pembahasannya ini. Aku tuh yang ganggu sekali gitu loh. Apa itu? Mbok yang pas tadi wawancara tuh handphonenya agak bener gitu loh, yang pas ngerekamnya gitu loh. Ini lihat, belum ketemu gini loh. Itu yang rekam handphone yang nomor 3 itu, Mbak. Itu kan ada 3 atau 2, 3 yang paling bawah yang rekam. Yang atas itu cuma gimmick aja sih. Ini bapak ini kenapa ya sebelahnya ya? Sedih kakinya keinjek itu. Karena bisa cancuk gitu. Enggak, aku pikir dia dilarang ngomong terus itu anunya dipencet. Jangan ngomong lu. Harusnya mukanya gitu kalau adunya dipencet. Bahagia dia. Enggak, tapi di berita itu seru waktu Pak Gibran ini bersih-bersih meja kerjanya. Banyak mainannya. Beneran banyak mainan di itu mejanya. yang berkantor di situ dia atau Jan Etes? Tolong ya. Dia ada mic, ngomongnya dia ada mic. Tapi nggak apa-apa. Simba itu kadang-kadang suaranya keluar lewat kuping. Nah, pas gitu ketawanya lewat kuping dia. Sengaja suaranya biar nggak terlalu kedengeran. Tapi mukanya kelihatan. Nanti kan ada teks ya. Ada subtitle ya? Ada subtitle. Dalam bahasa Jawa. Iya, betul. Oh, jadi Sansekerta. yang berkantor Jan Etes, jadi banyak mainan di sana. Enggak, bapaknya. Oh, bapaknya. Itu mungkin mainan buat Janetes belum sempat dibawa pulang. Simbai cenang.
Loh kan nama lengkap saya Mbah Daniel. Daniel Sauleka. Don't Ikan sleep dari Angel. away this night, my Ikan dari Angel. baby. Oke. Angel kanan nih. Oke. Sekarang ompongku nggak kelihatan kan? Iya ketutupan ya. Coba Bar. Jadi yang saya mau tanyakan. Ya, kepada- saya jawab. Tonggor aja. Ganti si Karilas dong. Ya, oke tanya. Ya. Besok ya, kalau mau tag Simba, Heeh. itu mic-nya jangan kayak gitulah. Ditaruh di kerak-keraketin. Kalau enggak kayak mana zaman dulu pakai grenjeng ditutupin ke giginya. Enggak Biar kayak bisa. bokir. Dibilangin enggak Mereka bisa tuh loh. nggak bisa, nggak ada tahu teknologi ada namanya mikrofon yang digantung gitu, nggak perlu dipegang. Lah itu kan juga nggak perlu dipegang. Mau alasan apa sih? Ini mau bahas apa sih? Jadi gimana? Batiknya bagus. Yang saya tanyakan nih, gimana menurut kalian nih, euforia ini mau menyambut Gibran sebagai wakil presiden nih, sebentar lagi nih. Gitu. Ya memang kita harus, ini udah saatnya Oke, yang kita udah lanjut ke berjaya berita ya. selanjutnya. kita lanjut ke berita selanjutnya. Nih. Anjane asu. Aksi biadab. Pria Tasikmalaya perkosa 300 ayam hingga mati. Nah, ini biadab banget sih. Malah kesing loh. Di-react. Skip Di-react. skip lah. Ini pasti nanti jorok Riek ya. Skip. Kan sama aja nggak tayang kan kalau jorok juga. Ini pasti jorok Rieknya, Bang. Enggak, aku kalau bahas-bahas gini tuh aku mempermalukan negara sendiri gitu. Padahal negara udah malu dari dulu ya. Masih ada yang lebih tolol lagi gitu loh. Apa sih? Pantasnya Ada. apa gitu loh maksudku. Tapi kamu tahu gak? Belum pernah sih kalau sama ayam. Jadi nggak tahu kalau tanya. Enggak. Kenapa silitnya ayam itu kusut? Nggak pernah disetrika. Bukan, udah nggak cebok. Enggak. Tapi yang kayak gitu-gitu ya Allah. Siapa sih nama orang ini? Beneran, minggu depan aku ke Tasik, ya kan? Mau ku samperin nih orang, mau ku ajak ngomong baik-baik. Kasih ayam lagi. Enggak, Ayam kalkun kalkun. dulu. Biar kemutnya lebih kerasa ya. Bunyinya lucu. Petak. Enggak. Ini kita coba bersuudzon, Boleh nggak berhusnuzon. dicariin ini ikannya berapa, namanya siapa? Sampai ini nama ayam kurbannya siapa aja ya. Sekarang kondisinya gimana, kita mau jenguk. Kalau perlu. Hingga mati. Oh. Dimakami di mana kalau gitu ayam ini? Kita mau jenguk juga, mau Enggak. ziarah. Kira-kira kalau keluarganya ayam ini mau menggugat kasus ini sebagai pelecehan, kemana dilapor? Mahkamah Internasional Hak Asasi Ayam. Itu kantornya Enggak, gimana? kita harus husnudon bahwa dia itu peternak ayam ya. Ya. Bukan mau memperkosa, tapi mau ngecek nih ayamnya udah bertelur atau belum. Oh, Itu bukan. namanya tuh AS. AS. Aundi Sangestu. Iya sih. Kalau kelihatan dari background historinya, iya dia juga punya ternak ayam. Oh, kukira AS tuh Asu dan Pranata. Enggak masuk. AS loh. Enggak. Tuh ada yang keramas pakai Coca-Cola. Enggak, gini. Berat badan. Enggak sih, aku masih positive thinkingnya gini. Dia ini melakukan itu sebenarnya biar tempat keluarnya telur dari ayam ini itu lebih lancar keluarnya. Emang mau keluar dari mana lagi, dari mulut? Enggak, biar lebih lancar, enggak tersisa ayamnya. Harusnya kalau mau Kan lancar, mati gimana caranya mau keluar telur lagi? Mati lah. kalau mau lancar kasih portal otomatis. Mas AS yang baik hati dan budiman. Otakmu di mana, Mas? Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Nah, ini beritanya kayak seru banget. Jadi ya. kayaknya pedofil jadi maklum ya, jadi kayak ayam loh. Nah, Berarti kan ini titiknya kemarin kecil aku ya? agak- Kalau agak- titiknya agak gede shock kan juga nggak nih. bisa masuk. Aku kemarin agak shock juga sama berita ini. Wih, banyak dibaca. Mas Ri Hotel Mangkrak di Jalan Baratnya- Bukisan Jogja. Nah, ya, sudah. Anak kos hoarding disorder paling
bikin pengelola kos Jogja stres. Kamar rusak, sampahnya 30 kantong sampai bau busuk. Tahu nggak? Hoarding disorder tahu nggak? Tahu ini yang tutup jendela. Itu hordeng. Jauh. Loh, rambut Anda akan tumbuh kembali. Mas, jangan iklannya mas, jangan iklannya, baca. Tumbuh daun. Tumbuh daun rambutnya. Jadi peri kehidupan dia. Mukanya kayak gitu lagi. Ya ini aku nonton sih ya, maksudnya. Aduh, nggak tahu sih kalau ada itu penyakit ya istilah tadi disorder itu tuh apa sih definisinya apa sih? Itu kalau mau nyambung kabel. Solder. Hoarding disolder. Holding disorder. Itu apa tuh? Wah, enak ya kalau punya operatornya agak gesit ya. Horde. Adalah kesulitan untuk membuang atau berpisah dengan harta benda karena kebutuhan yang dirasakan untuk menyelamatkan benda. Iya ini Kayak baku dulu. Membuang sesuatu. Sama gitu. kayak baku dulu kalau ada apa-apa mau dibuang, jangan leman-leman disimpan. Iya, tapi kan nggak di dalam satu kamar semuanya tempat tidurnya dia di situ juga. Ini penyakit ini nggak cuma ada di Indonesia nih. Gue lihat pernah di Jepang ada orang-orang kayak gini nih, yang hidup sama sampah, sama barang-barang yang udah bau busuk dan segala macam. Jadi bekas bungkus makan, dia sayang nih kangen, cakep nih disimpan. Tuh lama-lama belatung nongol. Jadi bobok sama belatung. Oh, mungkin dia mau makan belatungnya. Nah, yang kasihannya ibu kosnya. Kasihan di Bantul dong. UMY. Kosnya di Bantul apa di Sleman? Di Sleman gitu Dia bingung, Mbah, mau buang sampah di mana? Kan sampah juga baru kusut sekarang nih ya. Ya, itu ibu kos udah nyiapin tempat sampah yang proper buat anak-anaknya. Dia sayang nanti jadi kotor tempat sampahnya. Jangan dong, kasihan ibu kos, kasih tempat sampah bagus-bagus dikotorin. Masalah hidupku udah banyak ya, Be. Kita orang-orang suka tantangan, Mbah. Tahu ada masalah dicobain. Lah, cobaan kenapa nggak dicobain? Buat anak kok coba-coba. Coba-coba kok buat anak. Ya, ini lagi-lagi ya kalau namanya numpang ya sadar diri aja lah. Ya, mau gimana lagi koreksi. Nah, ini sekarang kita ngeriak gambar. Oke. Enggak. Bukan itu. Lanjut. Anak kos hoarding disorder. Nah, ini agak berat. Waduh, ya. Makanya guru-guru besar kalau Jumatan jangan pakai skandal yang bagus-bagus. Nah, Hilang jadi kan? guru besar ini banyak yang abal-abal di Indonesia sekarang ya sejak era Orde Lama. Jadi Kejaksaan Agung menahan seorang laki-laki yang mengaku bernama Profesor Joko Pundi Pangestu. Sutomo MA. Mundi Pangestu. Itu Profesor Joko Sutomo MA, pendiri Universitas Majapahit di Kebayoran Lama. Majapahit itu dari dulu di Trowulan, nggak pernah dia pindah ke Kebayoran Lama. Universitas Majapahit. Ada universitasnya depannya, Pak. Gurunya Gajah Mada sama Hayam Wuruk. Itu Lebih masuk Universitas Majapahit itu di Jalan Hayam Wuruk, masih ada hubungannya. Kalau di Kebayoran Lama nggak masuk lah. Jangan tanya saya ya. Oh, iya, Jangan iya. potong saya ya. ya. Ini Nah, juga ini lagi. dengan gelar palsu ini Joko Sutomo menipu 7.000 orang yang terdaftar sebagai mahasiswa. Itu. Ia menanggung 70. Kok cuma 75.000 tuh zaman dulu ya? Zaman dulu waktu itu harga emas masih berapa tuh dibandingin sama harga emas sih soalnya. Ya. Oke, intinya adalah ini mengenai kasus apa namanya? Pencabulan ayam tadi ya? Pencabulan ayam, betul. Ini sebenarnya Jadi gimana sih maksudnya kayak sekarang itu sebetulnya agak lagi rame kalau mau ngomongin serius sebetulnya itu juga lagi rame di sekarang. Ya. Banyak politisi yang itu beli gelar. Beli gelar. Beli Yes. HP dong, di Rame itu beli HP bukan beli gelar. Angel. Oke, lanjut. Di reaction orang lanjut. Jadi ini diawali dengan berita ini ya, Bismillah. mulai naik lagi ketika Pak Bambang Sopo tonggoku ya Bambang loh, Mbak. Jangan sembarangan jenengan. Yang jelas. aku nggak berani nyebut nama akhirnya. Jadi salah seorang anggota dewan kita yang terhormat, dia tahu-tahu tanpa menerbitkan jurnal, tanpa proses yang berbelit-belit sampai ini memantik reaksinya Prof. Renal Kasali. Oke. Karena dia merasa dapat gelar profesor itu melalui jalur yang panjang, dihambat berliku-liku dan segala macam. Kok ada orang gampang banget dapat gelar profesor?
Ya mungkin itu sudah takdir dari Tuhan bahwa dia segala urusannya dipermudah gitu. Nggak boleh iri dong sama orang. Dia Prof siapa tadi aku sebut? Renal Kasali. Dia nggak ke kiri padahal. Ke kanan ya? Ke kanan waktu itu dia. Renal Habis itu Kasali. lurus jalannya. Di perempatan Bang Jo? Mandek. Saidan di Saidan di jalanan. Jadi Kecil-kecil pada jadi mabok. wajar dong kalau hari ini banyak mahasiswa yang otaknya kayak teman saya YP. Yodan Pranoto. Aku nggak nyebut nama, aku inisial ya. Namanya juga salah, bukan Pranoto kan? Nama siapa? Hah? P-nya siapa? Pratomo. Pragiwaksono. Oh ya. Nah, wajar kan kalau ada mahasiswa yang nggak lulus karena profesornya begitu. Oh, mungkin dia mau balas dendam sama profnya. Mau balas dendam. Enggak. Yang Bukan. ngajarinnya begitu, orang nggak punya ilmu dia. Jadi profesor juga nggak punya kapasitas jadi profesor. Makanya kuliahnya nggak Ya diselesai-selesai kalau ya, sehari si YP ini ya. semakin hari semakin kualitas anak bangsa kayak begini. Kayak apa? Iya, ya kayak acara kita nih semakin hari semakin nggak jelas juga. Iya. Ya karena profesor-profesor itu gelarnya pada palsu. Iya. Daripada mereka belajar di kampus mending nonton. Akhirnya ini. sarjana hukum. Siapa? Jadi host. Oh, aku. Iya sih. Oke, sarjana hukum. Kadang-kadang lupa. Tapi aku gelarnya nggak palsu, Mbak. Cuman waktu BTAK pakai joki. Bener. Aku percaya gelarmu nggak palsu. Bayangin orang-orang yang ngajar kamu, yang jadi guru besarmu itu ijazahnya palsu. Enggak lah, asli. Aku udah lihat kok scan-scanannya, asli. Aslinya itu bukan karena scan-scanan bentuk fisiknya, Pak. Proses mendapatkannya. Tapi kertasnya asli. Indomie cara proses mendapatkannya. Direbus, Instan. dijilat, Dicelupin. Oreo dong. Oke, lanjut. Ini baru pemanasan, belum kita Oh react. iya udah. Iya, Mbak. Aku Gimana? nggak berani ngereaksi sih. Tanggapan Profesor Karena Triadi Nugro, teman-temanku palsu juga. guru besar semua. Gendut-gendut, Besar banget badannya. kayak lemari ya. Satu-satunya guru besar yang Seram, pria ini selundupkan 104 ular hidup di dalam celananya. Kasihan itu, pasti titiknya minder. Gede-gede lagi. Nah, ini yang menangkap adalah petugas Bea Cukai Cina yang menangkap seorang pria yang mencoba menyelundupkan 104 ular hidup ke negara itu dengan memasukkan ke dalam celananya. enggak, aku pikir dulu masukin narkoba ke dalam dubur Heeh. itu udah nggak masuk akal ya. Ada lagi yang lebih nggak masuk akal. Masukin ular, bro. Ke dalam dubur. Ada yang masuk itu jangan-jangan. Cari tempat angkat ya. Entup. Ini ya kadang-kadang demi Ularnya gede-gede loh padahal, Mbak. Nah, apakah ularnya diplastikin kayak gini? Enggak dong, harusnya ya. Itu karena Diplastikin. Oh, baru ularnya. Iya. Masih plastikan. Hah? Iya kan? Masih bau Cina. Jadi di dalam celana dalamnya itu, di dalam celananya itu ada 6 kantong plastik yang berisi berbagai macam ular hidup. Dia keturunan Medusa. Kalau Medusa kan kepalanya, ini jembutnya yang ular. enggak, aku cuman ngebayangin Dibuka. begitu ular ini tumbuh dewasa, tumbuh besar, Heeh. dia akan punya pengalaman traumatik yang sangat mendalam ular ini. Ternyata ada saudaranya yang gundul bau gitu ya. Ular apaan? Kisut gitu kan. Kadang gede, kadang Mana kecil. kayak kura-kura lagi masuk gitu ya, jelep. Kasihan Dia ularnya. trauma. Bayangin berapa banyak psikolog yang dibutuhkan untuk merehabilitasi pada ular-ular ini Iya sih. pasca trauma ini. Ngeri ya. Mbah, pernah nonton itu enggak? Hentai anim. Kan ada itu yang monster kontol itu, yang kontolnya banyak, ular-ular. Monster kontol. Pernah nonton enggak sih? Bro, Masa kuda sih kita nonton? channel ini anakku subscribe loh, bro. Enggak apa-apa. Masa kita main kontol. Enggak apa, biar anaknya tahu. Anaknya Mbah Triadi. Masa enggak pernah nonton beneran? Bah Gondrong. Coba dicari dong. Hei, nama asli jangan Monster- sebut deh. Hei, nyet. Oh Nama iya. asli jangan sebut. Mbah Gondrong. Mbah Gondrong yang Triadi Nugro. Cariin dong gambarnya yang monster kontol hentai apa ya judulnya ya? Apaan? Jadi di film hentai itu ada kan musuhnya monster-monster gitu. Suruh searching tapi searchingnya nggak tahu namanya. Monster kontol gitu aja. Google tahu kok. monster penis. Ya, Penista agama. penispuan. Ada itu. Jadi dia disuruh rek. Nah, iya. Wah, Masya Wih, Allah. gila. Ini siapa sih? Bah. Gerakannya Sekarang ini artifisial. di belakang tembok.
Nggak apa-apa. Sekarang kalau mau balik badan sekarang di belakang tembok sekarang nggak apa-apa. Mereka marah-marah mulu sekarang. Baru dapat dia. Kelihatan gajinya belum turun. Katanya nggak pernah turun sih. Mana monster kontol? Oh, motor kontol. Niat banget bro. Niat banget. Ada kok. Nggak ada lu. Di blok sama Kominfo. Kontol. Ada kok. Loh aku dulu nonton di mana ya kok nggak di blok ya? Oke, selanjutnya. Kamu nonton di nih, mimpimu. Teori konspirasi beredar di medsos usai Donald Trump Nah, ditembak. kayaknya ini orang tahu persis bahwa Donald Trump akan ditembak. Direkam. Pakai iPhone nembaknya. Ah, Nembaknya pakai iPhone. Dor. Gimana sih? Akhirnya mati nggak sih? Donald Enggak Trump? dong, cuman kupingnya serempet. Berarti dia dulu waktu ke Indonesia berkunjung ke Banten ternyata. Pakai ilmu kebal. Bisa jadi sih. Dia pasang susuk linggis. Kan dia susuk kecil, dia pakai linggis semeteran gitu. Oke, apa yang minta dibahas dari sisi udah kelihatan produser. Capek dia lelah menghadapi hidup. Jaluk mulai po, Gusti Allah pilih mulai boleh. Imajinasi liar publik selalu berkembang setelah setiap ada kejadian liar termasuk saat Donald Trump ditembak. Viral dibahas soal perempuan berkelakuan mencurigakan. Dilihat dari news.com Australia, netizen di medsos kini membicarakan soal seorang perempuan yang duduk di belakang panggung Donald Trump. Saat ditembak kupingnya, Donald Trump menjatuhkan diri. Semua orang di belakang panggung ikut panik kecuali seorang perempuan berbaju putih dan bertopi hitam. Dia terus saja merekam kejadian dengan iPhone miliknya. Adegan itu tampak jelas dalam rekaman kejadian siaran langsung. Alhamdulillah. Barakallah. Yarhakumullah. Yarhakumullah. Masya Allah. Ya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adegan itu tampak jelas dalam rekaman kejadian siaran langsung dari Fox News. Bukannya semua perempuan tuh bertingkah mencurigakan ya? Bukan cuma dia toh. Kayaknya bukan bertingkah deh. Apa? Berperilaku. Oh ya, berperilaku. Semua perempuan kan gitu. Aku nggak kecuali bahkan bukan perempuan. Istrinya Mbak yang perempuan. Kalau tanyain mau makan apa? Menurut kalian. Oke, siap. Ini gimmick atau beneran? Atau aku gimmick. Aku udah pernah statement sebelumnya ini gimmick. Pernah ketembak. Kenapa kamu bilang ini adalah kejadian beneran? Ya kan ketembak beneran kena telinganya. Bukan settingan. Bukan lah, kasihan. Nggak mungkin Donald Trump itu kan orangnya amanah ya. Jadi dia memang bisa dipercaya. Tablik amanah. Dia bukan nabi, Keles. Nabi buat pengikutnya. White supremacy. Kuku Klan. Enggak itu mulai lelah lu enggak ya? Enggak sesuai skenario. Ya tadi salah satunya ini yang memperkuat aku, perempuan ini yang memperkuat aku ini udah direncanakan. Tapi kan semua manusia berhak berencana, tapi Gusti Allah yang menentukan. Bisa jadi dia rencananya gagal, ya. Mah. Tadinya rencananya itu kena kepalanya sengaja beneran. Nggak kena. Nanti kalau kena ting gitu malah ketahuan kalau dia robot. Makanya kenain telinganya. Robocop. Itu kalau coli gimana, Mbak? Apakah aku nonton Robocop ya? Yang mana? Kan banyak ini. Ada dari versi tahun 80 sampai dengan yang terakhir versi tahun 2000 aku nonton. Oke. Robocop itu yang dari sisi manusia cuma diambil di bagian kepalanya. Lah iya, berarti kan titiknya dari baut. Nah, otomatis itunya nggak ada, jadi nggak mungkin dia coli. Dia bikin badan aja bisa, kenapa bikin titik nggak bisa? Pernah nggak ada adegan yang Robocopnya coli? Nggak ada. Oh, nggak lengkap berarti gue Mbah nontonnya Mbah. Katanya penggemar Robocop. Aku nonton loh Mbah. Ada colinya? Ada. Di bagian mana? Menit Ada. keberapa? Dia yang Robocop X Pak ya? Ini tadi topiknya Trump. Iya. Kan Robocop tuh lahir di Amerika. Trump itu presiden Amerika.
Jadi Robocop bekerja itu atas perintah dari Trump karena dia sebagai presiden Amerika. Ini orang tahu persis loh kapan Donald Trump. Sok tahu kamu, Mbah. Lah dia ngerekam. Masa sih kalau ada dia mau momen di mana mau ngerekam orang lagi speech dari belakang coba. Ya nggak apa-apa, mungkin nggak ada otaknya. Dia mau ngerekam vibe itu ada orang orasi. Orasi. Ya udahlah kalau aku sih. Itu beneran itu, Mbah. Kasihan lo telinganya. Kan ya kalau petinju telinganya digigit. Gini loh, kalau memang ada sniper, ada orang yang merencanakan penembakan, ya. Satu, dia punya plan B. Kalau yang satu meleset, yang satu kena otaknya. Oke, minimal kan begitu. Kalau ada 2 snipernya. Kalau ada 3, satunya kenapa? Terus kedua, dia kalau sekelas orang yang memilih sniper, nggak mungkin sniper orang yang baru belajar nembak pakai senapan angin dong. Siapa tahu dananya terbatas. Harusnya pakai Vivicol. Ini Pilpres Amerika tuh dananya unlimited. Ya itu kan Pilpres ya negaranya. Ini yang endorse mungkin duitnya terbatas. Ya kan katanya lawan politiknya, bro. Ya kere. Kalau kere. Karena dia nggak menjabat. Jadi Anda mau bilang presidennya Amerika sekarang kere? Lawan politik presidennya kere. Presidennya kaya dong. Karena asetnya banyak. Cadangan emasnya aja ada di mana-mana. Iya kan? Ya. Oke, panjangnya sampai 30,5 cm. Wah, di bahasannya ya Allah. Orang-orang takut. Ini yang tak maksud tadi monster kontol itu. Matt Bear, pria yang memiliki penis terpanjang di Inggris, belak-belakan pria menjalani kehidupan. Sekarang punya kru Jakarta loh. Hati-hati lu ngomong. Kru Jakarta. Kita kurang berwibawa. Ini kru pensiunan dari Jakarta. Berarti bukan kontol ya? Bahasa Jakarta kontol tuh, Mas? Penis. Apa? Oh, titit. Titit kecil. Gagah ya. Titit kecil berarti. Kau pas besar otot. Dia udah mulai ikut dia, Bro. Pusing. Daripada pusing. Oke. Dia mengaku menjadi pria pemalu. Penggaris. Ada itu loh, itu. Segini Pak, 30 cm itu segini, Pak. Ini belum kalau keras. 30 cm sebelum keras, Pak. Itu kan telai. Nah, masalahnya dia tidak bisa diganjel ke bawah, ke atas, Pak. Jadi ke bawah. Lebih ke belakang gitu ya. Ya, dia mengaku menjadi pria pemalu ketika masih muda dan sangat ingin menjadi normal seperti teman-temannya. Seiring bertambahnya usia, Bar mengaku bahwa memiliki alat kelamin yang lebih besar memiliki dampak buruk, termasuk dia merasa berkewajiban untuk memberitahu orang yang dia kencani sebelum mereka mengetahuinya. Kan nggak usah diberitahu, udah kelihatan itu. Mas, itu di saku apaan? Baterai. Power bank. 30 cm loh. Mau diapa-apain tetap kelihatan, Mbak. Harusnya dia jangan merasa malu, harusnya dia merasa kasihan dengan pasangan-pasangannya. Itu sampai lambung, Mbak. 30 cm itu sampai lambung, Mbak. Enggak. Tukar lambungnya bocor ke sedok kontol. Enggak, kayaknya waktu kecilnya dia dibawa orang tuanya pasti ke Indonesia ini. Ke Maerot. Dimut juga ya, katanya kan dimut di Maerot itu. Makanya bisa panjang. Haru banget sumpah. Lah, beritamu wis haru, Cok. Mun dianges tuh, aku. Tapi bahkan mungkin Maerot pun kelolotan kalau gitu, Mas. 30 cm belum keras, Pak. Oh iya ya. Kerasnya bisa 45-an berarti, yang kurang lebih ya. Iya ya. Coba bayangin dulu deh. 30 cm itu tidurnya itu loh. Tidurnya, Pak. 45 tegaknya, Pak. Ya sampai telak itu, Pak. Nah, 45 derajat lagi. Set gitu dia. Bengkok lagi. Ada gotrinya pula. Nah, kiri apa kanan dia? Tapi dia pasti gotrinya bukan pakai lakar kecil ya, pakai lakar kapal yang gede-gede itu. Ya, ampar pisang. Lagu. Yuk nyanyi. Oke, ini beritanya Ini orangnya beneran. Ini orangnya gini beneran. Iya. Makanya mukanya gitu, Mbah. Kan titiknya ditekuk ke belakang, kedudukan itu. Berarti ini di lingkaran ini. Melingkar ini bukan perut. Buat sabuk ya. Naga. Nah, ini kan baru ngomongin panjang ya. Diameternya berapa ya? 2 cm. Jadi kayak bebek. Bebek itu kan panjang tapi tipis. Jadi biar kerasa kalau masuk itu bisa ditekuk-tekuk gitu biar tebel. Matang banget. Iya. Lama di dunia perbebean. Masa nggak pernah lihat punya bebek sih? Enggak pernah nonton. Ya kali niat tahun ada bebek. Itu seberapa? Kan nggak mungkin juga. Tititmu sepiro, Bek? Ketoknya
pengalaman kecil kita beda ya. Beda dong. Berarti Kan yang liatin kontol bebek. memang kalian nggak pernah ngeliatin? Mbah, serius Mbah? Lu berarti otak lu udah rusak dari kecil. Tontonan lu begitu. Iya sih. Lu kalau tinggal di Tasik kayak yang tadi tuh si AS sama. Enggak lah. Jangan. Produsernya marah cuy. Produsernya marah cuy. Dia tuh. Dia unhappy hari ini. Unhappy. Dia ngerasa minder. Karena kita kita ini 30 cm. Dia gini aja bisa buat ngetik tuh, Bang. Tek. Ketik 11 jari. Dia kalau kerjanya koki, tau nggak? Ngeprek bawang tuh pakai itu doang. Kalau telinganya gatel bisa buat korek ubi. Berarti bayangin ya kalau jual ayam geprek, coba kebayangin ya. Kena. Kok gepreknya ini enak nih, beda daripada yang lainnya? Iya. Alat gepreknya juicy. Makan baseball. Produsernya lemas cuy. Belum makan deh 1 harian. Minder. Kalah panjang. Oke, berita selanjutnya ini kayaknya berita yang menggembirakan buat Mbak Gondrong. Oke, besok acara kita ditiadakan katanya ya. Ya, Diblokir Kominfo. Aturan baru pinjol digodok OJK, bisa pinjam maksimal sampai 10 miliar. Mampus. Nah, nih. Oke, nah jadi peraturan untuk perusahaan peer-to-peer lending atau pinjaman online tengah disusun oleh OJK. Rencana akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya 2 miliar menjadi 10 miliar. Wah. Tolong belum selesai masalah karyawan BUMN dipaksa untuk pinjol untuk membiayai kegiatan. Kemarin tuh yang di Dewan. Kegiatan apa? Baris berbaris. Kegiatan bisnis. Enggak, Anak perusahaan BUMN, Bos. Minjem apa pinjol. namanya? Pakai nama karyawan. Nama perusahaannya. Nggak berani ya? Jadi karyawannya itu identitasnya dipakai untuk pinjol. Uangnya masuk ke perusahaan. Ya itu namanya karyawan yang baik, yang loyal terhadap perusahaan. Loyal sama tol beda tipis kawan. Itu mantep derek kersane perusahaan itu, Mbak. Untuk mendukung itu ada lagi keputusan OJK kayak begini nih. Ini namanya kalau di luar negeri adalah stimulan ekonomi. Nanti jadi orangnya masyarakat tuh didorong untuk konsumtif biar ekonomi negaranya Nah, bergerak. masalahnya ini jadi backfire. Karena begitu dia tidak Backfire. bisa bayar pinjolnya, Tunturin. nanti dianggap negara orang yang wajib disantunin seperti orang yang kena korban judi online. Ya nggak apa-apa. Ini otak yang bikin peraturan di mana ya? Kok di mana? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kok aku nggak sesadis itu tadi niatnya ya? Terus kita suruh kayak gimana? Alhamdulillah sekarang limit pinjol saya naik 10 miliar gitu. Nah udah, kita Ya. harus berbagi ya. Ya. Bisa buat nyicil lebih banyak kan. Solusi loh, Bang. Enggak gini. Kita berandai-andai aja deh. Karena mereaksikannya juga ini sebuah aturan yang nggak masuk akal. Membahagiakan sebenarnya. Gini, berandai-andai lu bisa pinjol dari sebuah aplikasi 10M lu mau ngapain? Tak kasih kamu deh, Bang. 1M. Kan berandai-andai boleh, terserah, bebas. Boleh. Lembong balik ke piye? Ya terserah. Kan cuma berandai-andai. Enggak tahu balikin juga enggak apa-apa. Tergantung akad, Mbak. Kalau dari awal memang niatnya orang tersebut bukan pinjem, ngeplang. Jadi kan memang nggak usah ngebalikin. Orang itu apa kamu? Orang itu. Oh, kamu Enggak nggak bayar? bayar. Aku kalau ada sebuah aplikasi pinjol yang 10M-an begini, aku download semua aplikasi pinjaman online. Ku pinjemin semua. Dikembaliin nggak? Hah? Dikembaliin nggak? Nanti aku beli perusahaan pinjolnya dari uang itu. Nah, betul kan. Perusahaan pinjolnya sini kamu ku beli. Jadi nggak usah bayar Nah, utang kan. aku nggak usah bayar dividenku buat nutupin utang. Betul. Jadi jangan kamu nggak usah kerja keras, kerja cerdas. Biarkan uang itu bekerja untukmu. Ya, Ora umum. Dengan 2.600.000 saya sudah bisa. Bukan itu tadi. Bukan itu. PT BES. dia udah nggak bawa peritan lagi ya. Iya, lupa. Ketelan mungkin. Mau nyemprit teguan. Ya, wah, bagus ya, aku beli
Setelah itu kalau BUMN kita butuh duit, dia nggak ngutang ke luar negeri, tapi minjem sama perusahaan pinjol yang udah kebeli. Itu taruh bawah aja mic-nya nggak apa-apa. Mic-nya taruh bawah meja aja nggak apa-apa. Udah dimatiin ya? Mic-nya Nasu. mic-nya taruh bawah meja aja nggak dipakai juga sama dia. Bagus kan monitor? Aman kan? Tapi jangan miring-miring. Oh, Otaknya boleh nggak miring? Nah itu. Nggak ada otak nih. nggak punya. Oke, berita terakhir. Besok kiamat berarti ini berita terakhir. Pria India dan seekor orang saling gigit tapi Vrindavan memang nggak ada duanya ya. Ular aja kalah dia. Itulah gunanya street food di India itu Mbak. Jadi kekebalan tubuhnya itu nggak kebal lagi jadi bisa malah. Astagfirullah. Ularnya mati. Ya berita-berita kayak gini yang bikin gue cepet mati nih. Ularnya mati loh. dia pakai. Dia gigit coba bagian mana? Oke, ini misalnya ular gigit lidahnya, dia gigit lagi. Iya. Tapi menurutku itu ularnya nggak mati karena gigitannya, bukan? Karena ababnya ya mungkin ya. Bau mulutnya. Dia menutup hidung nggak ada tangan kan. Jadi dia pengen tutup hidung malah nggak ada tangannya. Iya ya. Emang luar biasa India itu. Sakti itu orang. Itu kalau di Indonesia petani kita udah nggak perlu pakai alat-alat canggih. Panggil dia, gigitin, cari ular India ini. Cari ularnya, gigit. Itu berarti kalau di Indonesia katanya apa? Rantai makanan paling tinggi itu siapa tuh? Yang suka makan karbu. Ada. Yang acara makan aneh-aneh dulu batu direbus. Bukan, dari Sumatera. Yang kapan hari itu keracunan makan apa ya? Ada kok. Iya, orang Indo tuh Mas. Si gondrong-gondrong itu. Mbak Gondrong. Iya sih. Dia suka makan sembarangan nih. Tapi ini bro, kamu tahu nggak puncak tertinggi Pemangkan tadi? Itu Jayawijaya. Puncak tertinggi di Indonesia. Bukan, puncak tertinggi rantai makanan tertinggi di Indonesia tahu nggak apa? Menteri Pertanian Republik Indonesia. Mantan. Yang Dede Inun. Yang istrinya itu kan siapa? Yang goyang ngebor. Adam Sono. Oh, Adam. Look at the sky. Lo produsernya udah marah lo. Enggak, aku kasihan sama temen yang baru ini dia. Mungkin dia dulu dijanjiin apa gitu ya. Mau terjebak begitu masuk asu kan cara opus nih. Sia-sia dia hijrah dari Jakarta kan. Sia-sia nih. Meninggalkan Rexona men dia loh sih. Rexona yang enggak dio banget. Oke. Sekarang beritanya udah habis. Skips Ya. B. What and what? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beritanya udah habis. Iya. Kita akhirnya yang apa lagi nih? Bukan gitu. Dari tadi itu kan nggak karuan gitu ya. Dari tadi itu nggak karuan. Dari Sekarang episode kan pertama. jenengan itu kan udah dewasa lah, udah tua gitu. Yes. Nah, sekarang dengan berita-berita tadi ada 10 berita yang kita bahas. Coba dong kalian memberikan pesan moral kepada tribers dan clickers di rumah. Silakan. Dari yang paling muda. Jagalah kontolmu. Jangan biarkan dia meludah sembarangan. Ingat. Waspada. Kontolmu adalah harimaumu. Udah itu pesan-pesan. Oke, cut. Oke. Gimana? Masih mau dilanjut? Cut.